Rangka lunak presentasi tingkat dasar untuk review aja, apa aja yang kita pelajari seharusnya kalau di tingkat dasar. Yang mana yang pertama itu mempersiapkan perangkat lunak presentasi. Seperti biasa kita membuat dari nol atau membuat new blank dokumen atau presentasinya, kemudian membuat file presentasinya, mulai dari save, kemudian eh, memasukkan komponen-komponen presentasi di dalamnya. Lalu melakukan editing sederhana dan menggunakan template presentasi. Nah, di sini teman-teman udah pastinya sudah sering membuka eh, file PowerPoint, yang mana kita membuka aplikasi PowerPoint-nya itu bisa dari menu Start, atau dari shortcut, atau dari pencarian. Oke, kemudian di sini sebentar ya. Oke, selanjutnya membuat file presentasi. Ini menu-menu yang ada di PowerPoint. Mulai dari ribbon menunya, kemudian quick access toolbar sebelah kiri, kemudian ini ada menu-menunya, ada file, home, insert, hampir sama seperti di Word, tapi pembedanya ada di transition dan animation. Kalau versi yang terbaru, transisi dan animasi ini dibedakan ya menunya. Jadi transisi itu untuk efek antar slide-nya, perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya. Kemudian kalau animation itu lebih memberikan efek elemen-elemen atau objek-objek yang ada di dalam slide-nya. Seperti itu. Misalkan kayak tulisannya atau gambarnya itu diberikan efek ketika muncul atau ketika next ke halaman atau slide selanjutnya. Jadi itu bedanya transition dan animation. Kalau transition slide-nya yang diberikan efek, kalau animation objek atau elemen yang ada di dalam tiap slide-nya. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri ya di materinya. Ini untuk membuat file presentasi, di sini ada desainnya ya, yang disediakan dari PowerPoint, bawaan dari PowerPoint-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat desain sendiri, itu juga bisa. Atau teman-teman download dari Slides Go atau Canva, itu juga bisa ya teman-teman. Ini membuat file presentasinya. Jadi di sini ada menu layout, ini untuk memilih layoutnya seperti apa untuk di uh, slide yang kita pilih. Tapi kalau pilih yang new slide, itu akan membuat slide baru dengan layout yang kita pilih. Jadi bedanya new slide dan layout. Kalau layout berarti mengubah layout di mana slide yang berubah itu yang sedang kita pilih saat itu. Kalau new slide berarti membuat slide baru dengan layout yang kita pilih. Nah, menyimpan file ini ada banyak macamnya ya untuk penyimpanannya bisa dalam bentuk PPT, PDF ataupun malah bentuknya film ya atau MP4. Oke, bentar ya. Oke, selanjutnya membuka file atau dari yang sudah kita simpan atau buat sebelumnya. Caranya sama, file kemudian open atau Ctrl O. Kemudian ini melakukan editing sederhana.
Ini di menu home ya, mulai dari fontnya atau dari paragrafnya ya, seperti yang ada di Word, apakah dia rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau justify. Ini untuk fitur editing shape-nya, misalkan shape atau layout-nya itu mau dikasih shading atau dikasih outline warna kayak gitu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk tata letak layout, misalkan kita insert gambar, ada beberapa gambar, kita bisa setting apakah dia masuk ditaruh di bagian atas atau bagian bawah atau di rotate atau diputar. Ini bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini fitur isian berulang, bisa pakai header ya teman-teman, header dan footer itu juga bisa kita terapkan di PowerPoint, nggak hanya di Word aja gitu. Kita juga bisa masukkan header dan footer, tapi biasanya tulisannya header dan footer, tapi nanti munculnya hanya di footernya aja atau di bagian bawahnya aja. Nah, ini menggunakan template presentasi. Bisa pilih them atau template yang tersedia dari bagian desain atau di new dokumen ketika awal membuat, atau teman-teman bisa tadi ya seperti download di Slides Go dari yang gratis, atau teman-teman bisa cari referensi di Canva kemudian di download dalam bentuk PPT seperti. Nah, ini untuk tingkat lanjutnya. Tingkat lanjutnya di sini ada membuat tabel, menggunakan tabel dalam slide, kemudian menggunakan grafik chart dalam slide, lalu menampilkan slide dengan animasi, kemudian melengkapi slide dengan fitur tambahan yaitu hyperlink atau view mode, kemudian merancang template presentasi. Di sini ada mengelola objek, bisa dilengkapi dengan video atau audio jika memungkinkan, kemudian menyesuaikan jenis berkas slide-nya. Nah, ini kita mulai dari yang menggunakan tabel slide. Nah, tabel itu kita penggunaannya sama seperti yang ada di Word sebelumnya ya, teman-teman. Kita ke menu Insert, lalu pilih yang Table. Nah, di tabel ini teman-teman bisa masukkan kebutuhannya seperti apa. Sebagai contoh di sini ya ada tabel, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Kemudian ada 1, 3, 4, 5 baris. Jadi di sini ada 6 kolom dan 5 baris dalam satu tabel. Nah, ini bisa didesain sendiri-sendiri ya masing-masing sesuai kebutuhannya, apakah warna oranye atau warna biru atau warna lainnya. Nah, cara menyusun tabel juga bisa di bagian layoutnya ya teman-teman. Sebelum kita memasukkan sesuatu di dalamnya, biasanya dia akan muncul shortcut pilihan-pilihan yang dapat kita masukkan di dalam layout tersebut. Sebagai contoh di sini ada table. Nah, tinggal diklik nanti muncul tabelnya seperti itu. Ini untuk mengubah ukuran tabel ya. Teman-teman bisa sesuaikan dari masing-masing ukuran kolom, misalkan kolom 1 dan lainnya mungkin beda-beda, itu bisa disesuaikan, tinggal ditarik aja di adjust, atau bisa langsung ditarik pojok kanan bawahnya di sini, tinggal ditarik ke ujung layoutnya seperti itu. Untuk memindahkan tabel sendiri, teman-teman bisa diklik ya tabelnya hingga muncul si tanda plus yang ada panahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini munculnya biasanya di pinggir-pinggir kolomnya ini, nanti tinggal disesuaikan aja. Kemudian untuk menambah baris atau kolom ini konsepnya sama seperti yang ada di Word kemarin, yang mana kita tinggal letakkan aja cursor kita di
sel atau kolom atau baris yang kita inginkan. Kemudian tinggal kita pilih aja apakah kita akan menambah satu baris di atas baris tersebut atau menambahkan kolom baru di sebelah kanan atau kiri kolom yang kita pilih seperti itu. Nah, nanti akan muncul menu baru nih di sebelah kanan seperti yang dibuat kemarin, itu ada menu desain dan layout untuk tablet tools-nya. Kalau misalkan tablet yang nggak dipilih, maka ini nggak akan muncul. Nah, ini menambahkan baris-baris kolom ya. Pilihnya symbol ya, untuk menambahkan satu baris di atas baris yang kita pilih. Kalau misalkan ini below, berarti menambahkan satu baris di bawah baris yang kita pilih. Kalau insert left berarti menambahkan kolom di sebelah kolom yang kita pilih. Kalau insert right berarti menambahkan satu baris ke kanan. Baik, contoh ini ya teman-teman. Ini menambahkan baris-baris baru. Kalau kolom baru berarti kolomnya tambahan bagian di sini. Nah, kalau hapus ada pilihannya teman-teman apa modelnya yang di kolom berarti satu kolom itu dia akan hapus atau dari row. Jadi baris yang kita pilih itu hapus bisa delete baris atau beberapa baris sekaligus. Kalau delete table berarti tabelnya yang kita hapus. Nah, ini sebagai contoh kalau misalkan kita klik di tabelnya maka dia akan muncul kayak menu ya di atasnya yang shortcut bisa kita pilih untuk insert dan delete baris atau kolom atau tabelnya. Nah, ini untuk menggunakan grafik atau chart di dalam slide-nya. Biasanya kalau melakukan presentasi kita kan kita menggunakan yang namanya PowerPoint ya. Jadi hanya poin-poinnya aja nih yang kita tampilkan. Jadi yang sering kita tampilkan itu seperti kayak tabel atau grafik yang mencerminkan data yang kita punya kayak gitu. Jadi grafik itulah yang menceritakan dari data kita. Cara menambahkan grafik bagaimana caranya? Sama seperti tabel, kita pergi ke menu insert, lalu ke menu chart. Nah, di chart ini kita bisa memasukkan grafik ya sesuai kebutuhan masing-masing. Apakah dia kolom untuk pembanding, line juga untuk melihat tren gitu ya. Kalau pie ini untuk membagi dari satu bagian menjadi beberapa bagian. Kemudian bar ini sama seperti kolom ya untuk pembanding, tapi bentuknya bar ke samping gitu. Kalau kolom biasanya dari bawah ke atas. Kemudian area, axis scatter plot, kemudian stock, surface, radar, dan combo. Kayak gitu. Jadi digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang sering digunakan itu kolom, line, pie, dan bar, teman-teman. Nah, ini untuk memasukkan grafiknya. Jadi sebelum kita masukkan insert grafik, kita harus sediakan dulu si datanya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini ada data seperti ini ya. Yang mana kita select dulu nih si datanya, kemudian kita insert chartnya. Nah, di sini kita bisa membandingkan ya chartnya itu seperti apa. Ini misalkan ada data dari bulan Januari, Februari, Maret, misalkan, kemudian April. Kemudian ada series 1, series 2, dan series 3. Misalkan data penjualan atau jumlah produk yang kita punyai di bulan untuk produk A, produk B, dan produk C misalkan. Kemudian kita tinggal pilih si grafiknya. Nah, ini untuk grafik line ya, untuk menggambarkan tren misalkan sales ya atau penjualan dari bulan Januari hingga Desember seperti apa. Kayak gitu.
Jadi teman-teman punya data Januari penjualannya berapa, Februari penjualannya berapa, kemudian di seleksi tabelnya, kemudian tinggal di insert chartnya. Kalau ini chartnya yang bentuk yang line ya tadi ya. Nah, tadi yang ini. Ini untuk memasukkan grafik dengan shortcut layout yang ada di contoh tersebut. Oke, selanjutnya di sini untuk mengubah jenis grafiknya, bisa teman-teman pergi ke menu desain ya, yang ada di chart tool. Kalau misalkan chartnya kita pilih, nanti dia akan muncul desain dari chart tersebut. Mau diubah apakah latarnya hitam atau putih atau lainnya. Ini untuk mengubah jenis grafiknya, pilihnya yang change chart type. Jadi bisa kita ubah ke bentuk grafik lainnya yang sesuai. Seperti ini juga bisa ya teman-teman pakai yang seperti ini. Mengubah tata letak grafik. Ini eh, di menu quick layout ini ya. Nah, mengubah tata letak grafik, kita bisa mengatur nih yang awalnya mungkin hanya grafiknya aja, tapi di bawahnya kita bisa tambahkan datanya. Kalau misalkan lebih detail, kayak gitu. Kita bisa atur judul grafiknya atau judul seriesnya itu dari elemen grafik ini ya teman-teman yang di bagian sini. Biasanya di plus ini, kalau misalkan kita klik, ini akan muncul elemen-elemen apa aja yang mau ditampilkan atau mau tidak ditampilkan seperti itu. Kita bisa adjust informasi-informasi apa aja yang mau ditampilkan di PowerPoint-nya. Nah, ini untuk menampilkan slide dengan animasi. Sebentar. Untuk menampilkan slide dengan animasi, di sini animasi atau gerakan pada slide dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens ke konten tertentu atau untuk membuat slide lebih mudah dibaca. Kemudian ada beberapa efek animasi yang dapat kita pilih mulai dari entrance, kemudian emphasis, exit, kemudian motion pad. Nah, balik lagi ya ke animasi. Animasi ini merupakan efek yang kita terapkan ke dalam objek-objek atau elemen yang ada di dalam slide-nya. Misalkan tulisan, atau tabel, ataupun grafiknya. Nah, di sini ada bagian entrance ini untuk masuknya ya. Misalkan kita next ke slide selanjutnya. Kemudian, entrance itu bagian di mana slide selanjutnya itu muncul, kemudian muncullah si objek-objek yang ada di dalamnya secara satu persatu atau sekaligus kayak gitu. Kemudian kalau misalkan pasti sini penekanan, kalau misalkan kita klik mouse itu kayak gimana dia, apakah dia muter atau lainnya. Ada juga kalau misalkan kita pakai motion pad ya, itu bisa kita atur pergerakannya apakah dari kiri ke kanan ataukah dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi itu disesuaikan juga. Namun di sini saya tekankan penggunaan animation ini mungkin jangan terlalu berlebihan ya teman-teman karena dia kayak tadi ya dia emang memicu fokus dari audiens. Yang mana fokus dari audiens itu kan kita harusnya memfokuskan dari
isi presentasinya ya, bukan dari animasi tiap objeknya. Jadi jangan sampai konsentrasi dari audiens itu terpecah gara-gara animasinya itu terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Mungkin bisa dikasih animasi tapi yang simpel-simpel aja, kayak gitu. Nah, ini untuk menerapkan si animasinya. Kita perginya ke menu animation. Tapi kalau misalkan teman-teman menu transition dan animationnya jadi satu, biasanya cuma ada transition doang nih. Nanti dibagi lagi di sebelah bawahnya di menunya, itu ada tab untuk animation, kemudian ada bagian lagi untuk transition, seperti itu. Kemudian di sini kita ke menu animation ya. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa teman-teman pilih objek yang mau teman-teman kasih animation. Apakah tulisan atau gambar atau lainnya. Kemudian diklik aja menu animationnya ke bagian bawah, kemudian dipilih aja yang sesuai kebutuhan masing-masing, seperti itu. Nah, tanda dia em, sudah kita terapkan animation apa? Tandanya itu di sebelah bagian pin ya, di sebelah kiri itu ada kumpulan slide yang udah kita buat. Nanti dia akan muncul bintang yang mana dia sudah diterapkan animation. Nah, di sini ini ada efek optionnya. Kalau misalkan kita pilih salah satu ya, ada float in. Nah, kita bisa pilih nih arahnya si pergerakan dari objeknya itu kayak gimana. Apakah dari bawah, atau dari bawah kiri, atau dari kiri, atau dari arah lainnya. Seperti itu. Pilihnya di efek option. Kemudian kalau misalkan udah kita terapkan animasi, biasanya di objeknya itu akan muncul si angka ini yang teman-teman, angka 1, 2, atau 3, dan seterusnya, itu untuk mengurutkan si animasinya, urutan muncul si animasinya tersebut. Kayak gitu. Untuk mengubah urutannya juga bisa ya teman-teman, nanti bisa kita cobakan di sebelah kanan itu nanti ada navigation pin-nya lagi. Setelah itu kita klik di delete aja. Kayak gitu. Nah, ini untuk menyusun ulang order animasinya ya. Ini kan ada urutannya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa atur si urutan munculnya. Ini untuk efek waktunya bisa kita atur apakah dia muncul ketika kita klik atau ketika beberapa saat kemudian atau waktu yang kita tentukan. Ini untuk fitur tambahan seperti hyperlink tadi ya, teman-teman. Nah, ini hyperlink ini misalkan teman-teman ingin menyematkan sebuah link yang mana nantinya link tersebut itu mengarah ke sebuah website tertentu yang mau teman-teman tunjukkan gitu. Misalkan video di YouTube atau sebuah artikel atau games atau lainnya, yang mana nantinya kalau misalkan dimasukkan ke dalam PowerPoint, maka membuat si PowerPoint-nya itu size-nya atau ukurannya makin besar gitu ya. Jadi kita sematkanlah si hyperlink ini supaya memudahkan untuk mengarahkan ke dalam suatu situs web atau alamat lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini menyisipkan hyperlink. Caranya bagaimana? Cara dulu nih objek mana yang mau kita tambahkan hyperlink. Apakah sebuah tulisan atau sebuah gambar atau objek lainnya. Kemudian kalau udah dipilih, tinggal diklik kanan, kemudian pilih yang hyperlink. Nah, kalau udah nanti muncul si dialog atau menu hyperlinknya.
seperti ini. Nanti kita diarahkan apakah mau diarahkannya ke situs web. Kalau misalkan situs web berarti pilihnya existing file or web page. Nanti situs webnya dimasukkan di bagian address. Atau malah mau diarahkan ke slide tertentu yang ada di PPT kita yang sedang kita buat. Maka pilihnya yang place in this document. Seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi biasanya ada underline-nya, yang mana kalau misalkan kursor kita diarahkan ke atas tulisannya, dia akan muncul si situs web yang kita linkkan tadi. Oke, ini masuk ke view mode. Di view mode ini ada normal view ya. Jadi kalau misalkan kita melihat halaman PPT-nya kayak gimana, kemudian ada slide sorter, jadi dia bentuknya kayak thumbnail gitu, jadi grid-grid slide yang sudah kita buat. Kemudian ada reading view, kemudian ada play slideshow, atau udah kita siap untuk presentasikan, seperti itu. Ini view mode, untuk normal view, kalau yang bagian bawah ini yang slide sorter. Kemudian ada reading view, dan ada slideshow. Nah, selain itu ada yang namanya outline view ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, kalau di PPT kan ada bagian slide, kemudian di bagian bawah slide-nya itu ada notes ya. Nah, notes itu kan biasanya untuk menuliskan detail dari isian slide kita. Atau mungkin bentuknya kayak contekan gitu ya, kalau misalkan kita mau presentasi. Nah, itu juga bisa kita view hanya outline-nya aja. Jadi pilihnya yang view mode-nya, pilih yang outline view. Ini untuk merancang template presentasi. Bisa pilih menu themes atau template-nya. Oke, kemudian di sini ada objek yang mana bisa kita masukkan video ya ke dalam slide kita. Namun kekurangannya, ketika kita sudah memasukkan video ke dalam PPT kita, maka yang terjadi ukuran dari file yang kita simpan atau PPT-nya yang kita buat itu akan lebih besar ya, teman-teman, dari PPT yang tidak ada videonya, seperti itu. Jadi disarankan kalau misalkan mau memasukkan video, mungkin bisa disematkan link kayak gitu. Video ini kalau misalkan dimasukkan juga bisa kita edit ya. Misalkan kayak kita crop ukurannya gimana, sorry, durasinya ya seperti apa, apakah dari durasi 1 sampai 10 detik itu mau diambil setengahnya aja, itu juga bisa di-trim. Kemudian audio itu juga bisa kita masukkan, misalkan nih ada audio orang tepuk tangan atau lainnya, itu juga ada pilihannya. Ini kalau kita masukkan audio dari PC kita. Oke, kemudian menyesuaikan jenis berkas slide. Nah, ini untuk penyimpanannya ya. Kalau misalkan PDF, misalkan PPT, itu kita simpan PDF. Apakah bentuknya dia slide-nya aja yang ditampilkan atau ada notes-nya, itu diatur juga. Kemudian video dalam bentuk video MP4. Jadi nanti akan muncul dalam bentuk video gitu ya, bukan PPT lagi. Kemudian ada package for CD, ada handout, itu sama seperti kita simpan dalam bentuk PDF, dan jenis file lainnya. Ini untuk ekspor presentasinya, bisa di save as ya teman-teman. Dan kemudian kita pilih type-nya apa untuk di save-nya.
seperti itu. Nah, kemudian kita cobakan bersama ya teman-teman untuk ini kan kita sekarang saya sudah membuka file presentasi tapi materi ya. Kalau misalkan mau bikin file presentasi baru, teman-teman bisa pakai shortcutnya Ctrl N. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini di sini ada slide pertama ya, yang mana yang sudah muncul atau default dibuat. Slide pertama biasanya diisi dengan judul slide-nya, kemudian misalkan nama pembuat slide-nya siapa. Nah, biasanya bedanya PowerPoint dan Word itu di ukuran fontnya ya, teman-teman, yang mana ukuran font di PPT ini lebih besar ya dibandingkan di Word. Kenapa? Karena kalau misalkan di PPT ini kan kita istilahnya mau mempresentasikan misalkan dalam suatu ruangan gitu ya, yang mana dihadiri oleh beberapa audiens banyak gitu ya, mulai dari duduknya paling depan hingga paling belakang. Nah, kalau misalkan PPT itu ditampilkan di paling depan, maka kita harus memperhatikan juga audiens yang duduk di paling belakang. Apakah dia terlihat dari PPT yang kita buat atau tidak, kayak gitu. Jadi disarankan ukurannya itu kalau bisa 20 ke atas ya, teman-teman. Misalkan kayak gini, ini kan 24 ya, 24 aja udah seperti ini ukurannya. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu banyak tulisan ya teman-teman, karena ini kan PowerPoint, yaitu poin-poinnya aja yang dituliskan seperti itu. Kemudian masuk tadi insert table. Insert table di sini ya, di menu insert, kemudian di tabelnya kita pilih masukkan berapa kolom, berapa baris. Atau di sini kita bisa pilih ya di menu layoutnya, di shortcut layoutnya di sini untuk table. Nah, nanti kalau misalkan kita klik tabelnya yang di sini, dia akan muncul mau berapa kolom dan berapa baris yang mau kita buat. Misalkan sebagai contoh ada 3 kolom dan 6 baris gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kayak gitu. Kemudian misalkan grafik ya. Nah, di sini ya grafiknya kita bisa pilih misalkan line chart atau kolom chart. Nah, ini tinggal disesuaikan aja seriesnya dan kategorinya mau diisi apa datanya. Kayak gitu. Untuk edit datanya, yang tadi dimunculkan, itu bisa klik di menu desain, kemudian pilih yang edit data ini ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan data-datanya di bagian kolom atau garis di sini. Kayak gitu. Kemudian chart title-nya ini teman-teman bisa ubah ya, misalkan uh, penjualan seperti ini. Oke, kemudian animation ya tadi di sini animation kita pilih dulu objeknya kayak gini, kemudian misalkan dia yang play ya, lalu yang kedua dia yang vote in kayak gini. Nah, di sini kan muncul ya urutannya, ini 1, ini 2. Nah, cara melihat urutannya, ya teman-teman bisa pilih yang animation di sini. Nah, nanti dia akan muncul urutannya di sini.
Ini yang satu dan ini yang kedua. Kalau mau diubah, tinggal diklik kiri, tahan, dan tarik aja sesuai urutannya. Nah, yang tadi awalnya judul slide ini urutan pertama, jadi sekarang urutan kedua setelah kita ubah. Oke, kemudian di sini tandanya ya, kalau misalkan kita udah masukkan si animation-nya, jadi ada bintang. Nah, nanti kalau reviewnya seperti barusan. Itu kalau animation, jadi dia memberikan efek di dalam slide-nya apa objek-objek elemen-elemen yang ada di dalam slide. Transition itu si slide-nya yang teman-teman sama saya pilih yang slide ketiga ya. Kemudian saya pilih yang fit. Nah, nanti dia akan muncul bintang juga ya teman-teman, yang menandakan kita sudah memberikan si transition-nya. Kemudian di sini kalau misalkan kita play, nanti seperti itu tampilannya dari slide kedua ke slide ketiga. Seperti itu. Selanjutnya tadi ada header dan footer ya teman-teman. Yang mana header dan footer itu teman-teman bisa temukan di menu insert, kemudian header dan footer. Nah, di header dan footer ini teman-teman bisa terapkan apakah pilih yang date and time mau ditampilkan, atau slide number, atau footer. Nah, ini kalau misalkan kita aktifkan checklistnya, maka di bagian preview-nya kan ada muncul hitam-hitam ya, teman-teman. Nah, itu menandakan lokasi di mana bagian itu akan ditampilkan. Misalkan slide number, nah maka dia akan muncul di sebelah kanan itu. Begini. Kemudian date and time ini ada pilihannya apakah update automatically atau fix. Kalau update automatically sekarang kan tanggal 12 ya. Kemudian misalkan kita buatnya tanggal 12 hari ini. Kita pilih yang update automatically. Berarti kalau kita buka tanggal 16 besok, maka tanggalnya akan otomatis berubah menjadi tanggal 16. Beda kalau misalkan kita pilih yang fix. Kalau fix ini kita sudah tentukan nih tanggalnya berapa. Misalkan tanggal pembuatan atau tanggal lainnya kayak gitu. Kemudian footer ini kita bisa atur tulisannya ya. Misalkan proposal bisnis kayak gini. Nah, di sini ada checklist juga, don't show on title slide. Title slide itu yang mana? Yang di halaman pertama tadi. Yang judul slide-nya. Itu nggak muncul si footer ini ya, teman-teman. Itu jangan di checklist kayak gini. Kalau misalkan nggak di checklist, berarti semua slide-nya akan muncul date and time, kemudian slide number, dan footer. Seperti itu. Misalkan saya klik yang don't show on title slide. Lalu di sini ada apply sama apply to all. Kalau apply aja, maka si footer ini akan diterapkan di slide yang kita pilih, yaitu slide ketiga. Tapi kalau misalkan apply to all, maka ke semua slide diterapkannya, kecuali si judul slide ini. Kita coba apply to all ya. Nah, kalau apply to all, dia akan muncul ya halaman ketiga, ini halaman kedua, dan di halaman pertama dia nggak muncul si header dan footernya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau tadi hyperlink ya, hyperlink teman-teman udah sering menggunakan juga mungkin. Di sini misalkan saya kasih contohnya ngelink ke yang ada di slide ini dulu ya. Misalkan saya kasih pilihan seperti ini, yang mana nanti kalau misalkan kita klik tabel ini, maka dia akan next ke slide table. Kalau misalkan grafik, maka kita next ke slide grafik. Kayak gitu. Misalkan link ya teman-teman di menu insert, kemudian ada existing file or web page.
Nah, existing file or web page ini kalau misalkan kita memasukkan ke browser ya, teman-teman, atau kalau misalkan place in this document, berarti kita memasukkan, ngelingkan atau menghubungkan ke slide lainnya. Misalkan sebagai contoh kita ke slide table di sini. Kemudian grafik ini akan dihubungkan ke slide grafik. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita play, kita klik grafik. Bentar. Maaf dia ke close ya teman-teman. Ke grafik dia, bentar. Dia akan next ke grafik ini ya teman-teman. Jadi di sini dia ada eh, control click to follow linknya ya. Kalau misalkan mau di preview dulu, nah kayak gini. Jadi diklik si tulisannya atau linknya berbarengan kita klik kontrol atau tekan kontrol di keyboard seperti itu. Seperti itu. Kemudian tadi ada view ya. View di sini ada normal, yang tampilan normal, kemudian ada outline. Outline itu yang bagian sini ya, teman-teman. Kita masukkan notes, itu nanti akan muncul juga. Slide sorter, notes, reading view. Kemudian di sini ada yang namanya slide master, teman-teman. Nah, slide master ini kalau misalkan kita mau menampilkan logo atau hal yang terus-menerus, atau kita membuat template gitu ya. Sebagai contoh, kita klik slide master, nanti dia akan otomatis terbuat seperti membuka view slide master seperti ini ya, teman-teman. Yang tadi kita buat mana? Yang tadi kita buat ada ya, teman-teman. Tapi ini kan kita masih di halaman slide master di sini tulisannya. Kalau mau kembali ke halaman yang tadi atau slide yang kita buat tadi, kita tinggal close master view-nya aja. Nah, nanti akan muncul kembali. Kayak gitu. Jadi jangan bingung ya. Tadi kita aktifkannya di menu view, kemudian ke slide master. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau udah tampilannya seperti ini, misalkan kita mau memasukkan logo nih teman-teman di bagian tiap sudut atasnya. Caranya bagaimana? Tinggal kita insert aja picture, kemudian kita masukkan si logonya. Misalkan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita insert si logonya tadi, kemudian kita masukkan, misalkan kita taruh di sebelah kanan sini ya, teman-teman. Nah, ini kan masih di layout yang seperti ini bentuknya. Kalau misalkan yang kayak gini, ini kan belum ada ya, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan juga ke bentuk yang ini. Tapi kan yang sering kita gunakan yang ini ya, teman-teman, bentuknya. Nah, kita masukkan di sini, yang title kita hapus saja ya. Jadi yang kita aktifkan logonya itu yang ada di layout title dan si badinya ini, yang kotak gede ini. Kayak gitu. Kalau misalkan kita close, nah maka dia akan otomatis muncul ya teman-teman di sini logonya. Nah logo ini tuh nggak bisa kita klik atau hapus ya teman-teman. Kalau misalkan kita lagi ada di mode slide biasa. Kayak gitu. Cara menghapusnya kita harus balik ke menu view master slide yang di sini.
judul slide-nya atau title slide-nya kok nggak muncul si logonya? Karena tadi kita mengaktifkan logonya atau kita taruh logonya itu di konten ini, gitu. Kita coba buka lagi ya slide master. Nah, di sini kan ada ini title slide ya. Kemudian ini title and content. Nah, kita aktifkan atau kita taruh si logonya itu di layout yang title and content yang ini kayak gini bentuknya. Maka yang muncul logonya itu yang layoutnya seperti ini aja, kayak gitu. Baliknya tinggal kita close master view ya di sini. Nah, misalkan nih kita new slide, tapi kita pilih yang to content, kayak gini. Nah, dia nggak muncul logonya ya, teman-teman. Karena apa? Karena kita menerapkannya di yang title and content. Nah, kalau kita buat title and content baru, maka dia akan muncul di sininya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan, teman-teman.